Siapa yang masuk neraka? Mungkin orang-orang yang dosanya besar sangat, pengikut aliran-aliran sesat macam Wahabi, Syiah, itu ke neraka dulu karena memang diancam masuk neraka. Adapun orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dosanya nanti dibuat berat di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul mulku wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi maqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para ustaz, para alim, para ustazah, para talib, para penuntut ilmu yang saya muliakan dan saya hormati, dan para pengurusi Masjid Panglima Perang ini yang juga saya hormati, dan semua kaum muslimin, muslimat yang juga saya hormati. Pada pagi kali ini kita akan daurah buku Sifat 50, yaitu buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan Sifat 50. Buku ini ditulis sekitar tahun 2017. Jadi sekarang sudah 5 tahun buku ini, dan buku ini diajarkan di Johor, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, buku ini. Nah, sekarang kita langsung baca buku ini dari muka surat 11. Karena ini daurah buku, insya Allah nanti saya minta tolong salah satu ustadz yang membacakan. Sebagian ustadz yang membacakan, saya membentangkan saja kalau ada yang perlu penjelasan atau syarah nanti. Tapi sementara saya yang baca dulu. Muka surat 11. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah ya. Surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para ulama kita, para imam kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yuhsyiruna fi zumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الغزالي وسيدنا سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين ولمد الراشدين والعلماء العاملين ثم لأرواح مشايخنا خاصة إلى روح سيدتنا نفيسة ثم إلى روح سيدنا الإمام أبي الحسن الأشعري ثم إلى روح سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري ولا روح سيدنا الإمام جلال الدين السيوطي ولا روح شيخنا الشيخ ياسين الفاداني وشيخنا الشيخ محمد بن علوي المالكي وأصولهم وفرعهم وشيوخهم وتلاميذهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصهارنا وأهل قبورنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يقضي حاجاتنا مع العافية واللطف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita buka muka surat 11 dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'du. Sejak beberapa waktu yang lalu, yang lepas, penulis sering diminta untuk menyampaikan ceramah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perbezaannya dengan aliran-aliran lain yang sedang berkembang di Indonesia atau Malaysia. Penulis biasanya memulai dengan menjelaskan akidah 50, yaitu himpunan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Beberapa kali setelah penulis menyampaikan ceramah, beberapa sahabat dari para peserta dalam acara tersebut meminta penulis untuk menulis materi ceramah dimaksud dalam bentuk buku. Akhirnya penulis berusaha memenuhi permintaan mereka dengan menulis buku ini, dengan merujuk dan menghimpun dari tulisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya diakui.
dijadikan canggahan, dijadikan pedoman untuk muktabar. Dalam buku ini, selain penulis berusaha melengkapi dengan pokok-pokok akidah, asas-asas akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian, uluhiyah dan nubuwah agar semakin sempurna, penulis juga berusaha melengkapi setiap pokok-pokok atau asas-asas akidah dengan dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana banyak orang yang ingin mengetahui dalil-dalil nakli dalam setiap persoalan. Pada masa silam, pada masa lampau ya, masa dulu, para ulama kita dalam menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi pada 3 kelompok. Pertama, para ulama ahli kalam atau teologi yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan akli, dalil-dalil akli atau akal atau rasional. Demikian ini yang berlaku dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Adud, At-Taftazani, As-Sanusi dan lain-lain. Biasanya kitab-kitab beliau ini dalil-dalilnya akli, dalil akal. Kedua, para ulama ahli hadis yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan nakli, dalilnya nakli, artinya Al-Quran dan hadis, seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Al-Lalaka'i, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani dan lain-lain. Terutama Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini menulis kitab-kitab akidah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Para pelajar perlu memiliki kitab-kitab beliau, macam kitab-kitab Al-Baihaqi tentang akidah, Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Itu kitab Al-Baihaqi. Kemudian tentang azab kubur, karena ada sebagian orang tak percaya azab kubur, Al-Baihaqi menulis kitab Itsbatu Azabil Qabri, tipis, mungkin ada 50 muka surat. Kemudian tentang ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat yang kadang disalahfahami oleh orang-orang mujassimah, Imam Al-Baihaqi menulis kitab bertajuk Al-Asma was Sifat. Jadi perlu punya itu, para asatid punya. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga menulis karena masalah takdir, masalah qada qadar ini menjadi kontroversi khilafiyah antara Ahlus Sunnah, Mu'tazilah dan Jabariyah. Imam Al-Baihaqi menulis kitab bertajuk Al-Qada wal Qadar. Beliau ada pula Al-Qada wal Qadar. Kemudian tentang alam kubur, alam barzah dan hari kiamat, Al-Baihaqi menulis kitab bertajuk Kitabul Ba'tsi wan Nusyur. Saya ada semua kitabnya di rumah, ada semua. Ini perlu dimiliki. Kalau Imam Al-Bukhari itu di Sahihnya, Sahih Bukhari, kemudian beliau punya kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kalau Al-Lalaka'i ini punya kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu Amr Ad-Dani punya kitab bertajuk Ar-Risalah Al-Wafiyah. Ini para pelajar ya, anak-anak pondok ini perlu, kalau udah pandai baca kitab, punya kitab itu. Ketiga, para ulama sufi yang menulis akidah melalui pendekatan tasawuf, seperti yang dilakukan oleh Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Abu Nuaim Al-Asfihani dalam Hilyatul Awliya, atau Al-Kalabazi dalam kitab At-Ta'aruf dan lain-lain. Nah, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di kalangan masyarakat,
biasanya menggunakan pendekatan dalil akli, rasional. Kitab-kitab yang ada di pondok-pondok dulu, macam sifat 20, itu dalilnya akli. Jarang sekali pembahasan di dalamnya yang menyertakan dalil nakli. Jarang ada dalil naklinya Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, dalam buku ini kami berusaha menggabungkan dua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan dalil akli dan pendekatan dalil nakli. Ini di buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para ahli ilmu. Wassalam al-faqir ilallah ta'ala Muhammad Idrus Ramli. Muka surat 14, bagian pertama, keutamaan umat Islam. Kita perlu mengetahui keutamaan umat Islam. Mengapa? Agar tidak salah menyangka umat Islam, tidak gampang menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Kalau tak tahu keutamaan umat Islam, akhirnya jadi macam Wahabi. Setiap jumpa orang dianggap syirik, bid'ah, dan kafir. Pikirannya macam itu terus. Makanya perlu tahu. Nah, umat Islam adalah umat yang utama dan sebaik-baik umat yang hadir ke dunia. Di antara keutamaan umat Islam adalah sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ayat ini membentangkan tentang keutamaan umat Islam. Umat Islam itu lebih utama daripada umat-umat para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih afdal daripada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Lebih afdal. Mengapa lebih utama? Itu anugerah Allah bagi umat Islam. Anugerahnya apa? Ini, umat Islam ini punya ciri khas, punya sifat yang istimewa. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini memang sifatnya umat Islam. Beda dengan umat-umat agama lain. Kalau umat-umat dulu dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka orang-orang Bani Israel tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi kalau umat Islam dipuji oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini akan selalu amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya umat Islam ini dimanapun berkumpul pasti ada aja belajar akidah, belajar fiqh, tabligh akbar, kemudian mendirikan pondok, madrasah. Ini umat Islam. Dan kalau ada kemungkaran pasti protes. Ini mungkar, nggak salah. Ini memang anugerah dari Allah. Kemudian wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman kepada Allah. Artinya apa? Ini garansi dari Allah. Mayoriti umat Islam akan selalu beriman hingga hari kiamat. Karenanya kalau ada orang gampang, mudah mengkafirkan, menyesatkan, mensyirikkan umat Islam, ini aliran sesat ini. Mengapa?
ini tak ngerti keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Allah sudah memberikan garansi, kamu selalu beriman. Karenanya orang Wahabi mengkafirkan mayoriti umat Islam. Mereka yang salah, bukan umat Islam. Mengapa salah? Mereka tak tahu garansi dari Allah. Mereka merubah ajaran Al-Quran. Ini memang garansi dari Allah. Nah, ayat di atas memberikan pesan penting kepada kita. Pertama, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kedua, syarat agar umat Islam menjadi umat terbaik adalah terlaksananya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini syaratnya terbaik. Sebagai umat yang terbaik, syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terus berjalan di kalangan umat Islam. Tentu saja ketika kondisi umat Islam kuat, syiar tersebut akan berjalan dengan kuat. Sebaliknya ketika umat Islam lemah, syiar tersebut akan lemah. Macam di Saudi Arabia, badan amar ma'ruf nahi mungkar ditiadakan, diganti dengan hayatut tarfih, badan hiburan. Karena putra mahkota Saudi Arabia yang sekarang ini macam tak kuat imannya. Sebagai ini dalam hadis sahih, tapi selalu ada orang amar ma'ruf nahi mungkar hingga hari kiamat, selalu ada. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada satu golongan dari umatku yang memenangkan di atas kebenaran. Jadi akan selalu muncul orang yang memperjuangkan kebenaran, muncul. Selalu ada. Dulu selepas tahun 80-an banyak orang-orang Wahabi menyebarkan faham Wahabi ke Nusantara. Dan waktu itu para ustadz tahun 90-an, para ustadz tak siap. Apa ini? Ini Wahabi. Kita tak mampu melawan. Katanya bid'ah, syirik. Macam mana cara menjawab? Akhirnya apa? Dalam perjalanan masa, tahu-tahu Allah memunculkan guru-guru kita yang boleh dan mampu menghadapi mereka. Akhirnya mereka lari-lari. Wahabi di Indonesia, di Malaysia, kalau diajak debat mereka lari-lari. Disebut Ustadz Al-Lari karena suka lari itu. Artinya selalu ada. Dan nanti misalnya Ahlus Sunnah lemah lagi, lalu muncul aliran sesat, nanti ada lagi yang memperjuangkan yang benar itu. Tak perlu khawatir, memang ini sunnatullah. Orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga perkara Allah datang, mereka dalam keadaan demikian. Artinya selalu ada orang yang memperjuangkan kebenaran. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, akan selalu ada satu golongan atau orang-orang di antara umat Islam yang tampil memperjuangkan kebenaran melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pertama. Kedua, golongan ini akan diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Orang atau golongan yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menang. Dan orang aliran sesat selalu kalah. Mengapa? Dikalahkan oleh Allah. Mereka tak berani dengan ulama-ulama kita. Ketiga, ada pula orang-orang yang mengabaikan mereka dan tidak memberikan pertolongan dan atau bahkan melemahkan dan mengganggu perjuangan mereka. Keempat, tetapi upaya orang-orang yang melemahkan dan merongrong tersebut tidak akan berpengaruh, tidak akan berkesan terhadap hasil perjuangan orang-orang yang baik tersebut. Kadang-kadang memang ada yang melemahkan. Untuk apa meluruskan Wahabi? Biarkanlah Wahabi itu. Ada yang begitu. Untuk apa berdebat dengan Wahabi? Tak payah debat dengan Wahabi loh.
Ini perlu, memang perlu. Karena dari dulu ya macam itu. Di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan cara hikmah, kebijaksanaan, cara yang bijak. Ini pertama. Mungkin diajak, adalah tinggalkan itu. Mau ya udah selesai. Kalau masih tak mau, wal mau'izatil hasanah, kasih nasihat. Kamu jangan ikut Wahabi. Wahabi itu sesat, bahaya, gini. Ternyata masih tak mau. Kata Pak Ustadz, Wahabi ada dalilnya. Wajadilhum, ajak debat ustadznya. Nah, macam itu. Itu cara berdakwah ya. Kelima, keberlangsungan kelompok-kelompok yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut hingga hari kiamat sebagai bukti bahwa umat Islam memang umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat agama sebelumnya. Jadi umat Islam ini umat terbaik. Amar ma'ruf selalu ada hingga hari kiamat. Dalam hadis sahih juga diriwayatkan Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian menyempurnakan 70 golongan. Jadi 70 umat sejak masa Nabi Adam sampai hari kiamat ada 70. Kalian sebaik-baik mereka dan semulia-mulia mereka kepada Allah. Dalam hadis lain diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. Faqulna ya Rasulullah ma hu? Qal nusirtu birru'bi wa u'titu mafatihal ardi wa summitu Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura wa ju'ilat ummati khairal umam. Aku telah diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seseorang dari para nabi sebelum aku. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah sesuatu itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong dengan rasa takut para musuh. Musuh Islam ini mau memerangi umat Islam itu takut. Takut. Mengapa takut? Itu anugerah dari Allah. Padahal orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Karena umat Islam ini 20% kan di seluruh dunia. Tapi mereka takut. Oleh Allah dibuat takut. Yang pertama. Yang kedua, aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Negeri-negeri Islam ini negeri-negeri kaya. Memang kekayaan diberikan kepada beliau. Aku diberi nama Ahmad. Nama beliau yang namanya Ahmad. Ahmad ini bisa bermakna orang yang paling memuji kepada Allah atau orang paling terpuji. Ini ini luar biasa ini. Karena Rasulullah memang orang yang paling memuji dan paling dipuji. Nama bagi seorang nabi ini beza dengan nama bagi orang biasa macam kita. Nabi kita ini namanya Ahmad, orang paling memuji kepada Allah. Namanya juga Muhammad, orang paling banyak dipuji. Orang ini kalau dipuji, namanya selalu menjadi buah bibir, selalu disebutkan. Coba dalam sehari semalam, siapa yang paling sering disebutkan namanya? Nabi kita. Paling enggak di masjid-masjid orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana-mana. Nabi-nabi yang lain tak disebutkan. Nabi kita ini paling dipuji memang. Kemudian debu dijadikan sesuatu yang menyucikan bagiku, tayamum. Kalau tak ada air kita tayamum. Dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua hadis di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam adalah umat terbaik dan paling mulia di sisi Allah.
dibandingkan sekian banyak umat beragama sebelumnya. Nah, keistimewaan umat Islam sebagai umat terbaik memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat agama-agama sebelumnya. Keistimewaan tersebut antara lain, satu, umat yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Kemudian kitab itu, Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi umat Islam ini memang umat pilihan. Umat Islam yang menerima Al-Quran ini umat pilihan, kata Allah. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Sebagian umat Islam yang pilihan ini ada yang nakal-nakal. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, biasa-biasa. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga. Orang Islam ini masuk surga semua, saudara. Masuk surga. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi umat Islam menjadi 3 kelompok. Ini kurang. Memberikan pengertian tapi nggak perlu dicatat. Bahwa umat Islam ini umat pilihan memang. Makanya di sini dikatakan thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Umat Islam ini memang umat pilihan. Dan walaupun dipilih, gak semuanya baik-baik, gak semuanya orang soleh. Memang umat Islam ini 3 kelompok. Pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang teledor, yang taksir ya. Teledor itu artinya kurang. Yang kurang dalam menunaikan kewajiban dan melakukan sebagian larangan agama. Kewajiban tidak dikerjakan, larangan dikerjakan. Ini orang yang zalim namanya. Golongan ini adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kadang-kadang orang Wahabi kalau melihat orang-orang ahlus sunnah nakal-nakal, tuh katanya ahlus sunnah, kenapa kok nakal-nakal? Loh, ya memang dalam Al-Quran macam itu memang. Umatnya Rasulullah tak semuanya soleh.
faminhum zalimun li nafsi. Itu orang yang menganiaya dirinya, itu pilihan Allah pula. Loh, kalau umat Islam ini soleh-soleh semua, kan tak benar Al-Quran ini. Memang macam itu. Kedua, golongan yang pertengahan, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Yang sunnah-sunnah ditinggal, yang makruh dikerjakan. Ini golongan pertengahan. Ini biasa-biasa, orang biasa-biasa. Ketiga, golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan, yaitu mereka yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan perkara haram, makruh, dan sebagian perkara yang mubah. Ini para aulia, saudara, as-sabiqun al-awwalun. Ini orang-orang siddiqun, orang-orang kekasih Allah. Nah, kemudian ketiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk surga. Umat Islam yang baik-baik, umat Islam yang biasa-biasa, umat Islam yang nakal-nakal dijanjikan masuk surga semua oleh Allah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Ini golongan yang nomor satu, ini baik-baik, langsung masuk surga duluan dan tanpa ada pemeriksaan, tanpa hisab. Golongan yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah segera masuk surga, tapi di belakangnya yang pertama. Nah, ini golongan yang nakal-nakal, yang menganiaya diri mereka sendiri akan masuk surga dengan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nakal-nakal dapat syafaat Nabi nanti. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang dapat syafaat. Amin Allahumma. Nah, penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tersebut diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan, antara lain hadis berikut ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمْ الَّذِينَ تَلَافَاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kitab Al-Qur'an. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini yang zalim-zalim, yang nakal-nakal. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu, yang paling baik, maka mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Adapun orang-orang yang pertengahan, maka mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Cuma ditanya, adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka yang ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama di mahsyar nanti. Kemudian Allah menolong mereka dengan kasih sayangnya. Merekalah orang-orang yang akan berkata setelah masuk surga,
segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini orang-orang yang mendapat syafaat, yang masuk surga belakangan, lama di padang mahsyar besok. Nggak apa-apa lama daripada nggak masuk surga sama sekali. Dalam riwayat lain disebutkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitan waz zalazil wal qatl. Umatku adalah umat yang dirahmati, dikasihi, disayangi. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Azab akan menimpa mereka di dunia, yaitu fitnah, gempa, dan pembunuhan. Muhammad bin Ali radhiyallahu an yang dikenal dengan Ibnu al-Hanafiyah, ulama tabi'in, berkata, innaha ummatun marhumah, al-zalimu maghfurun lahu, wal muqtasidu fil jinan 'indallah, was-sabiqu bil khairat fid darajat 'indallah. Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang dikasihi, dirahmati. Orang yang menganiaya dirinya sendiri akan diampuni dosanya. Orang yang pertengahan akan masuk surga di sisi Allah. Dan orang yang lebih dahulu dengan kebaikan akan memperoleh derajat yang luhur di sisi Allah. Ini keutamaan umat Islam. Dua, umat Islam ini umat yang aman dari kesyirikan. Nggak akan syirik secara mayoriti. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoriti mereka tidak akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama. Hal ini berbeza dengan umat agama-agama lain sebelumnya, di mana mayoriti mereka terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan, bahkan kafir semua. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inni faratukum wa ana syahidun alaikum, inni wallahi la anzuru ila haudil an, wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ard, wa inni wallah ma akhafu ba'di an tusyriku, walakin akhafu an tanafasu fiha. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi bagi kalian. Rasulullah ini duluan pergi ke Telaga Al-Kautsar, lalu menunggu umatnya datang ke sana. Rasulullah yang akan menyiapkan. Demi Allah, baru saja aku melihat haudku, telaga atau danau Al-Kautsar. Kautsar ya. Aku benar-benar diberikan kunci-kunci bumi, kunci-kunci kekayaan. Umatnya ini akan kaya-kaya. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kalian akan mempersekutukan Allah sepeninggalku. Gak akan syirik umat Islam. Tetapi aku takut kalian akan saling memerangi karena kekayaan bumi. Orang ini kalau bertengkar biasanya karena urusan duit. Apa duit itu? Uang. Orang-orang Wahabi ya, yang suka mensyirikkan, mengkafirkan, itu uang itu. Bukan syirik, bukan kafir. Kalau memang syirik kafir, jumpa dengan kita. Mana yang syirik? Kalau memang syirik kita tinggalkan. Ternyata mereka gak mau jumpa. Mengapa? Uang. Ini hadisnya. Hadis sahih tersebut memberikan beberapa pesan kepada kita. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendahului umatnya ke Telaga Al-Kautsar untuk menyiapkan dan menunjukkan air telaga itu kepada umatnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang datang ke sana besok di akhirat. Amin Allahumma. Kedua, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini telah ada dan baginda telah melihatnya. Kita belum melihatnya. Ketiga, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya akan menguasai kekayaan dunia. Janji ini menjadi kenyataan di mana sepeninggal baginda
umat Islam menguasai Romawi dan Parsi beserta kekayaan alamnya Rom. Bahkan umat Islam berhasil menguasai sekian banyak negeri yang dengan aneka kekayaan alam yang dimilikinya. Keempat, Rasulullah SAW bersumpah bahwa mayoriti umatnya akan aman dan terlindungi dari kesyirikan. Nggak akan syirik umat Islam itu. Dengan demikian, pernyataan aliran seperti Wahabi yang mengkafirkan, mensyirikkan mayoriti umat Islam adalah sebuah kesalahan fatal karena menyalahi ajaran baginda Rasulullah SAW. Kelima, baginda mengkhawatirkan umatnya akan saling memerangi karena memperebutkan kekayaan duniawi, bukan karena soal kesyirikan. Nah, dalam hadis lain juga diriwayatkan ya bahwa umat Islam ini terlindungi dari kesyirikan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi li ummati arba'a khisal fa'a'tani thalathan wa mana'ani wahidatan sa'altuhu alla takfura ummati jumlatan fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yuzhira alaihim aduwan min ghairihim fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yu'adzibahum bima 'uzziba bihil umam min qablikum fa'a'taniha wa sa'altuhu alla ja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, aku memohon kepada Tuhanku 4 perkara bagi umatku, lalu dia memberiku 3 perkara dan menolakku 1 perkara. Aku memohon kepadanya agar umatku tidak kafir secara massal, secara ramai-ramai bersama-sama, lalu dia memberikannya kepadaku. Kita ini didoakan oleh Rasulullah agar tak ramai-ramai kafir, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Aku memohon kepadanya agar tidak memenangkan musuh selain mereka atas mereka, lalu dia memberikannya kepadaku. Gak mungkin umat Islam ini kalah semuanya kepada musuh, enggak. Paling yang kalah daerah sana, macam Andalusia kalah, tapi daerah lain menang. Kalau semuanya kalah gak mungkin, pasti ada yang menang itu. Aku memohon kepadanya agar tidak mengazab mereka seperti azab bagi umat-umat sebelum kamu, lalu dia memberikannya kepadaku. Tidak diazab yang memusnahkan macam umat-umat dulu, dikabulkan oleh Allah. Aku memohon kepadanya agar tidak menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka, lalu dia menolak permohonan itu. Rasulullah mendoakan agar kita tidak bertengkar sesama umat Islam. Ternyata Allah menolak, tetap bertengkar sesama umat Islam. Karenanya di Indonesia, di Malaysia, ya selalu adalah bertengkar dengan sesama umat Islam itu. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Rasulullah SAW agar umatnya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran secara massal atau mayoriti atau ramai-ramai. Berarti mayoriti umat Islam terjaga dari kekufuran berkah doa baginda Rasulullah SAW. Karena demikian kita sangat menyayangkan terhadap aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain yang mengkafirkan mayoriti umat Islam di luar golongannya. Wallahu a'lam. Nah, sebelum kita lanjut, kita ini dah 1 jam, mungkin ada yang nak bagi soalan. Soalan boleh ditulis boleh. Kita rehat sebentar. Ada yang bagi soalan?
Assalamualaikum. Ustaz, Ya, silakan. ada soalan. Kenapa kitab-kitab yang terdahulu hanya membentangkan dalil akli, tidak membentangkan dalil nakli? Dulu itu mengapa kitab-kitab akidah menggunakan dalil akli? Karena ulama-ulama kita dulu yang dihadapi orang-orang Mu'tazilah dan mereka dalil akli. Karenanya kitab-kitab akidah dalil akli. Kemudian juga yang dihadapi orang-orang di luar Islam. Mereka tak percaya pada Quran dan hadis. Kalau dalil akli mereka percaya. Makanya pakai dalil akli. Sekarang ini perlu dalil nakli. Mengapa? Dulu dalil nakli itu orang-orang hafal dulu. Faham. Makanya cukup akli. Kalau sekarang semakin akhir manusia ini semakin bodoh. Dan di akhir zaman ini orang jarang menggunakan akal. Akalnya nggak digunakan. Makanya sekarang dalil nakli. Dan yang dihadapi kita memang nggak punya akal. Siapa? Wahabi. Kalau dalil akli mereka tak boleh paham. Dan dalil nakli pun mereka tak paham. Cuma karena dibilang Al-Quran hadis mereka takut. Itu aja. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi? Ya, silakan. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak bertanya berkenaan dengan kita orang Islam tidak boleh mengkafirkan seseorang yang lain. Persoalan saya, kalau misal kata golongan Syiah ataupun mana-mana golongan yang lain yang mana kita nampak jelas mereka seolah-olah macam terkeluar daripada Islam, adakah wajar kita mengatakan mereka ini telah kufur atau tidak? Wallahu a'lam. Dah. Jadi memang orang Islam itu tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Dan termasuk prinsip atau konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah tak mengkafirkan aliran lain. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bi dzambin irtakabahu ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul kiblah sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan selama tidak menganggap halal perbuatan dosa itu. Kita tak mengkafirkan Wahabi, hanya kita bilang Wahabi aliran sesat dan menyesatkan. Tak mengkafirkan Syiah, cuma bilang Syiah itu aliran sesat dan menyesatkan. Kalau aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah macam Wahabi dan Syiah mengkafirkan orang di luar golongannya. Kata Wahabi, semua umat Islam selain Wahabi kafir syirik. Memang biasa memang. Mengapa kita seperti itu? Kita ini ikut ajaran Al-Quran. Gak mengkafirkan orang. Kecuali kalau mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang murtad atau kafir. Baru kita kafirkan. Karena perkataannya itu. Saya kira itu ya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ini adalah satu soalan online Ustaz. Benarkah Wahabi berfahaman Mujassimah dan Musyabihah? Dalam masa yang sama mereka menafikan mereka berfahaman begitu. Mohon pencerahan. Wahabi ini memang berfahaman Mujassimah.
Mujassimah itu artinya Wahabi ini menjasmanikan Allah, menganggap Allah itu berupa perkara atau benda jasmani. Lalu Wahabi juga berfahaman musyabbihah. Musyabbihah itu artinya golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan memang Wahabi menganggap Allah itu serupa dengan makhluk. Jadi macam itu. Apakah Wahabi mengkafirkan Mujassimah dan Musyabbihah? Ya mereka sendiri sebenarnya Mujassimah dan Musyabbihah. Memang macam itu. Ini ada soalan. Assalamualaikum Ustadz. Jadi keseluruhan umat Rasulullah masuk surga. Bukan mereka akan dimasukkan ke neraka dulu, selepas disiksa semuanya dosanya baru dimasukkan dalam surga. Yang masuk neraka dulu itu ada. Tidak semuanya langsung masuk surga. Yang masuk neraka ada. Siapa yang masuk neraka? Mungkin orang-orang yang dosanya besar sangat, atau pengikut aliran-aliran sesat macam Wahabi, Syiah itu ke neraka dulu. Karena memang diancam masuk neraka itu. Adapun orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dosanya nanti dibuat berat di alam kubur. Umat Islam yang Ahlus Sunnah ini kalau banyak dosanya sebelum mati banyak mendapatkan ujian, sakit, susah, macam-macam. Itu untuk membersihkan dosa. Dosanya bersih baru mati. Kalau masih belum bersih, nanti di alam kubur disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir. Setelah bersih selesai, nanti di padang mahsyar enak. Kalau masih belum bersih lagi, nanti di padang mahsyar dibuat lama. Lalu selepas itu masuk surga. Kalau di padang mahsyar dah lama masih banyak dosanya, masuk neraka dulu. Memang ada macam itu. Kita melanjutkan ya, muka surat 31. Mayoriti umat Islam pengikut kebenaran. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoriti umatnya pengikut aliran kebenaran, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ini sesuai dengan beberapa hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat dipastikan benar, tak akan salah. Ini yang namanya ijma'. Kalau terjadi perbedaan, oleh karena itu apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoriti. Mengapa golongan mayoriti? Yang mayoriti ini akan istiqomah mengikuti fahaman yang benar. Jadi ini termasuk keistimewaan umat Islam. Mayoriti mereka akan mengikuti fahaman kebenaran, fahaman yang benar. Karenanya kata para ulama, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya akidahnya diikuti oleh mayoriti umat Islam. Dalam hadis lain, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u Allahu hadhihi al-ummah 'ala ad-dhalalati abadan wa yadullahi 'alal jama'ah fattabi'us sawadal a'zam fa innahu man syadza finnar. Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan selamanya. Selamanya tidak akan bermufakat di atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu atas golongan terbanyak. Jamaah Ahlus Sunnah ini selalu ditolong oleh Allah, nggak akan dikalahkan. Ikutilah golongan terbesar, golongan mayoriti.
Karena orang yang mengucilkan diri berarti mengucilkan dirinya ke neraka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang golongan mayoriti. Mayoriti umat Islam senantiasa mengikuti fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak perlu khawatir itu. Dalam hadis lain, Ra'a Abu Ghalib bin Aba Umamah radhiyallahu an yaqulu fil khawarij kirabu jahannam syarru qatla tahta dhillis sama thalatha marrut khairu qatla man qataluhu qala qultu min qibalika taqul aw syai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni idzan lajari bal sami'tuhu la marratan wa la marratain hatta adda sab'an thumma qala inna bani Israel tafarraqu ala 71 firqah wa inna hadhil ummah tazidu alaihim firqah kulluha finnar illa sawadul a'zam. Abu Ghalib melihat sahabat Abu Umamah radhiyallahu an berkata tentang orang-orang Khawarij yang terbunuh dalam peperangan. Mereka orang-orang Khawarij itu anjing-anjing neraka jahanam. Wahabi ini bagian dari Khawarij, dan Khawarij ini besok masuk neraka. Masuk neraka diazab, lalu diazab lagi oleh Allah, badannya dirubah menjadi anjing di neraka jahanam. Seburuk-buruk mayat di bawah langit ya Khawarij itu. Abu Ghalib berkata, apakah mereka orang-orang Khawarij itu maksud anda wahai Abu Umamah? Ia menjawab iya. Aku berkata, ini pendapat anda pribadi atau anda mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ia menjawab, kalau ini pendapatku berarti aku benar-benar berani. Tetapi ini aku mendengarnya dari Rasulullah SAW tidak sekali, 2 kali, bahkan sampai 7 kali. Kemudian Abu Umamah berkata, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 aliran, dan sesungguhnya umat ini akan melebihi 1 aliran dari mereka. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali golongan mayoriti. Nah, hadis-hadis di atas menyampaikan beberapa pesan penting. Pertama, umat Islam tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Gak akan. Artinya ketika mereka melakukan kesepakatan, maka hasilnya dijamin benar dan tidak tersesat, sehingga kesepakatan tersebut menjadi acuan atau rujukan bagi yang lain dan harus mengikutinya. Dalam ilmu usul fiqh hal ini disebut dengan konsep ijma' ulama. Kedua, ketika umat Islam mengalami perpecahan dengan lahirnya banyak aliran yang berbeza-beza, maka Rasulullah SAW berpesan agar mengikuti golongan mayoriti. Mengapa mengikuti golongan mayoriti? Dengan demikian golongan mayoriti dijamin tidak tersesat. Golongan mayoriti ini yang akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW juga menyampaikan peringatan agar tidak mengikuti golongan minoriti, aliran minoriti, karena aliran minoriti diancam masuk neraka. Ini ya tentang keutamaan umat Islam. Kemudian kita pindah muka surat 80. Bagian kedua, ilahiyat.
ketuhanan. Akidah 50. Akidah 50 maksudnya adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul. Semuanya berjumlah 50. Mengapa seorang muslim wajib mengetahui 41 sifat bagi Allah seperti yang diterangkan di atas? Ada beberapa alasan para ulama membangun konsep 41 sifat bagi Allah tersebut. Apa tujuannya sifat 20 atau sifat 41? Pertama, 41 sifat tersebut dapat mengantarkan seseorang makrifat, mengetahui dan mengenal Allah. Jadi kita belajar sifat 20 ini tujuannya agar kita makrifat kepada Allah, kenal dan mengetahui Allah. Sebagaimana dimaklumi, setiap orang yang mukallaf wajib makrifat, mengetahui dan mengenal Allah. Mengetahui hakikat Allah jelas tidak mungkin mampu dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Makrifat, mengetahui dan mengenal Allah yang mampu dilakukan oleh seseorang adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah, dan itu adalah sifat 41. Kesimpulannya, 41 sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk makrifat kepada Allah. Kita ini kalau makrifat dengan orang kan tahu orangnya. Misalnya kita kenal penceramah yang viral di Malaysia, Ustadz Azhar Idrus, atau Ustadz penceramah yang viral di Indonesia, Ustadz Abdus Somad. Kita tahu orangnya macam mana, dia duduk di mana, kerjanya apa. Itu namanya makrifat, kenal dengan orang. Di dunia ini kita gak boleh melihat Allah, gak bisa melihat Allah, tapi kita wajib makrifat kepada Allah. Nah, makrifat kepada Allah di dunia itu melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20 atau sifat 41. Kadang-kadang kita dengan datuk ya, dengan kakek apa atuk kalau di sini, ayahnya ayah itu. Kita tidak tahu, tak pernah jumpa. Kita belum lahir, dia sudah almarhum. Gimana caranya kenal? Kadang kenal melalui sifat-sifatnya. Ayah kita cerita, dulu kakek kamu punya kebun di sana, kebun sawit. Dia tiap hari ke kebun, tapi dia istiqomah sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini, masjidnya dekat sana. Dia senang baca Quran, ini biliknya, dia baca Quran. Dia senang sholat sunnah di rumah, ini sajadahnya misalnya. Ini kan namanya mengetahui orang melalui sifat-sifatnya. Atau misalnya kita kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan sudah lama, tapi kenal Imam Syafi'i ini pasti orang yang alim sangat. Mengapa? Beliau pendiri mazhab. Jangankan pendiri mazhab, guru kita yang hanya belajar kitab-kitab mazhab itu alim. Apalagi Imam Syafi'i, pasti lebih alim. Ini namanya mengenal sesuatu melalui sifat-sifatnya. Kedua, ini yang kedua, mengapa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf hanya 20 sifat? Kenapa kok 20, bukan 25, bukan 30, bukan 40, atau bukan 99? Pada dasarnya, para ulama tidak membatasi sifat Allah pada 20 sifat.
Sifat Allah itu tidak terhad, tidak terbatas. Allah wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak atau yang pantas dengan keagungannya, dan maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak, tidak pantas dengan keagungannya. Karena itu sifat kesempurnaan Allah pada hakikatnya tidak terbatas. Hanya saja para ulama menetapkan wajib mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah, karena 20 sifat wajib ini batas atau had kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menelusuri atau mencarinya. Akal manusia ini mampunya 20 sifat, lebih 20 akal kita gak mampu. Kita ini jangankan mengenal Allah, mengenal kawan sendiri itu terbatas. Saudara kan kenal saya, betul. Mungkin dulu ada yang pernah jumpa waktu saya dijemput Datuk Mufti di Pahang, di Kuantan. Atau mungkin waktu daurah di Lancang, tempatnya Ustadz Sabar. Atau mungkin tengok YouTube ya. Pernah tengok YouTube. Tapi kan nggak tahu semuanya kan tentang saya. Saya ini dulu sudah ceramah kemana-mana. Karena dulu badan ini agak kurus. Badan agak kurus dulu. Anak sudah 3 waktu itu. Ceramah kemana-mana dikira oleh orang-orang belum kawin. Sering ditawari kawin. Karena orang nggak tahu. Ya mungkin sekarang ada pula yang mengira belum kawin itu. Orang ini kan nggak tahu, kan nggak bisa mengenal orang secara penuh, nggak bisa. Kadang-kadang orang sudah sangka kawin, ternyata belum kawin. Saya dulu bagi daurah di Lancang, tempatnya Ustadz Sabar. Selesai daurah dapat 3 hari, ada orang sudah laki-laki agak tua menjumpai saya. Ada apa? Terima kasih Kiai, saya ikut daurah Ahlus Sunnah. Saya baru mengenal Allah itu macam ini. Saya terima kasih. Orangnya sudah tua, 50 ke atas. Sudah putih-putih rambutnya. Saya tanya sama dia, Bapak sudah punya anak berapa? Loh, saya belum kawin Kiai, katanya. Ternyata belum kawin. Dikira dah punya anak, malah belum kawin. Kadang-kadang dikira belum kawin, sudah punya anak, sudah kawin. Artinya apa? Kita ini makrifat pada orang itu terbatas. Apalagi makrifat kepada Allah. Ya cuma 20 sifat ini mampunya manusia makrifat kepada Allah. Ketiga, 20 sifat wajib bagi Allah juga merespon. Apa merespon itu? Merespon itu artinya menolak, membantah, menjawab penyimpangan-penyimpangan berbagai aliran pemikiran yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi sifat 20 ini juga membantah Yahudi, Kristen, Hindu, Buddhis, ateis, dibantah semua dengan sifat 20. Sebagaimana dimaklumi dalam persoalan akidah, berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah dan lain-lain memiliki pemikiran dan akidah yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. 20 sifat yang wajib dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah menjadi respon dan jawaban terhadap berbagai penyimpangan tersebut. Ada kawan saya mau berdialog dengan pendeta Kristen, lalu nelpon, gimana Ustadz cara membantah Kristen? Loh, kamu ini kan orang alim Ustadz. Nah terus, kamu kan tahu sifat 20, pakai sifat 20 itu bisa. Oh sifat 20 ini juga memang untuk menjawab persoalan tentang ketuhanan dari agama manapun, aliran manapun. Kok bisa?
Sifat 20 ini kata para ulama kan syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan. Tuhan itu harus wajibul wujud. Kalau tak wajibul wujud bukan Tuhan. Tuhan itu wujudnya harus wajib. Karena Tuhan itu wajibul wujud, maka Tuhan itu wajibul kidam. Wajib bersifat kidam. Kalau tak kidam bukan Tuhan. Orang Nasara menganggap Yesus, Nabi Isa Tuhan. Salah itu. Mengapa salah? Nabi Isa itu tidak kidam. Nabi Isa itu dilahirkan. Ada permulaannya, bukan Tuhan beliau. Orang Kristen mempertuhankan Maryam, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Salah itu. Mengapa? Siti Maryam ini dilahirkan. Ada orang tuanya. Tuhan itu tak ada dilahirkan. Tuhan itu wujudnya tanpa permulaan. Ini namanya akan menjawab terhadap aliran di luar Islam. Lalu Tuhan itu wajibul wujud, wajibul kidam, wajib bersifat baqa, kekal abadi. Yang tak kekal dan tak abadi bukan Tuhan. Orang Kristen mempertuhankan Siti Maryam. Salah itu. Siti Maryam dah wafat. Yang wafat bukan Tuhan. Dulu di Pahang ya. Di Pahang apa di Johor? Ada orang yang ngaku Tuhan. Siapa namanya itu? Hah? Ya, saya ke Malaysia ngaku Tuhan. Lama-lama saya ke Malaysia, macam mana yang ngaku Tuhan? Sudah pakai kursi roda katanya. Lo Tuhan itu tak pakai kursi roda. Kalau pakai kursi roda itu hantu namanya itu. Udah mati sekarang ya. Udah mati. Tuhan itu gak mati karena Tuhan itu maha kekal, maha abadi. Ini artinya apa? Sifat 20 ini memang menjelaskan gimana Tuhan yang sebenarnya. Yang sebenarnya macam mana? Karenanya memang para pelajar wajib paham ini sifat 20. Kalau gak ngerti ya nanti ada yang ngaku lagi jadi Tuhan. Berat kalau ngaku jadi Tuhan itu. Keempat, ini yang keempat ya. Apabila diteliti secara seksama, 41 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tersebut pada dasarnya menjadi jawaban terhadap soal-soal yang asas atau mendasar tentang persoalan ketuhanan yang wajib diketahui oleh manusia dalam rangka makrifat dan mengenal Allah. Ini sifat 20, menjawab soal-soal yang asas. Saudara kalau berjumpa dengan orang baharu lalu berkenalan, pasti pertanyaannya akan asas-asas. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Duduk mana sekarang? Kerja apa sekarang? Dah punya orang rumah apa belum? Berapa anaknya? Kan begitu. Sifat 20 macam itu juga saudara. Sehari semalam kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah. Soalan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah wujud. Allah itu maha ada. Soalan kedua, sejak bila wujudnya Allah? Jawabannya adalah kidam. Allah maha kekal, Allah wujudnya Allah tanpa permulaan. Soalan ketiga, sampai bila wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa, Allah maha kekal, maha abadi. Soalan keempat, Allah yang wujud, kidam dan baqa itu seperti apa? Macam apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Lalu soalan kelima, Allah yang wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, alamatnya di mana? Duduk mana? Jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tak perlu pada tempat, Allah tak perlu pada yang mengatur atau menciptakan. Allah yang wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi. Ada berapa? Allah itu wahdaniyah, Allah Maha Esa, dan seterusnya.
Artinya apa? Sifat 20 ini memang jawaban terhadap soal-soal yang asas. Jadi para ulama dulu ini menyusun sifat 20 ini mikirnya memang lama itu. Sampai seperti itu. Coba tauhid 3 Wahabi, gak bisa menghantarkan kita makrifat kepada Allah. Gak bisa. Mengapa? Itu tauhid kacau itu. Tauhid rusak. Karena rububiyah uluhiyah itu macam tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid asma wa sifat itu macam tauhidnya Yahudi. Memang di kitab-kitab mereka seperti itu, mereka bagi tahu. Nah, kemudian kita sifat 20 dan asmaul husna. Sering ada pertanyaan soalan. Mengapa sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sedangkan al-asmaul husna jumlahnya 99? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, seperti dikemukakan sebelumnya, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat, apalagi dalam 20 sifat. Jadi sifat Allah ini tak terhad 99 apalagi 20. Mengapa? Karena setiap kesempurnaan yang layak, yang pantas dengan keagungan Allah, Allah wajib memilikinya. Allah juga maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungan Allah. Kedua, asmaul husna artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Dikatakan nama-nama terbaik karena nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat tersebut adalah keterangan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu 99 nama-nama tersebut pada dasarnya adalah sifat-sifat bagi Allah. Ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas, tidak terhad pada 99 apalagi 20 sifat. Berdasarkan hadis sahih berikut ini, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqal Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik maadin fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farha. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha faqal bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, putra hambamu dan putra hamba perempuanmu, ubun-ubunku dalam kekuasaanmu, ketetapanmu telah berlalu padaku dan keputusanmu berlaku adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan berkah setiap namamu yang engkau namakan azatmu dengannya, atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, dan atau hanya engkau yang mengetahuinya secara gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai ketenangan hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesusahan dan dukaku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesusahan dan kedukaannya serta menggantinya dengan kesenangan. Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, apakah kalimat-kalimat ini kita pelajari? Baginda menjawab, iya.
sebaiknya bagi orang yang mendengarnya mempelajari doa kalimat-kalimat tersebut. Cuma ini lupa tak diartikan. Ya namanya manusia lah. Lupa. Ini tahu kalau tak diartikan setelah baca-baca. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh seorang hamba Allah tertentu. Hamba yang lain tak tahu. Dan ada pula nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Selain Allah tak tahu. Dengan demikian nama-nama Allah sebenarnya tidak terhad, tidak terbatas pada 99 nama. Keempat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna terjadi menjadi dua bagian. Satu, sifatul zat, sifat-sifat yang ada pada zat Allah sejak azal tanpa permulaan dan selamanya. Sifat-sifat ini ada yang akli, ditetapkan berdasarkan dalil rasional, dalil akal, dan sesuai dengan dalil sam'i. Dan ada yang sam'i, ditetapkan berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis. Dua, sifatul fi'li, sifat-sifat bagi perbuatan Allah, yaitu nama-nama yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah yang terdapat dalam dalil sam'i dan dimiliki oleh Allah selamanya dan tidak ada pada azal tanpa permulaan. Kelima, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, 99 sifat dalam Asmaul Husna semuanya kembali pada sifat-sifat Allah dalam 20 sifat tersebut. Jadi sifat-sifat Asmaul Husna ini sudah include masuk dalam sifat 20. Makanya jadi 20. Nah, ini pengantar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sifat wajib 20 bagi Allah. Satu, wujud. Nanti dibaca sendiri ya tentang wujudnya Allah. Ini panjang. Kalau dalil naklinya muka surat 90. Muka surat 90 dalil nakli tentang wujudnya Allah tidak terhitung jumlahnya. Antara lain firman Allah, afillahi syakkun fadiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Jadi buku ini kita baca sikit-sikit sampai selesai. Kalau dibaca semuanya, ini perlu masa 3 hari. Kalau 3 hari 3 malam, macam daurah dilancang tahun berapa dulu? 2019 ya, atau 17, itu boleh selesai. Kalau cuma 2 jam, 2 jam setengah macam sekarang, ya selesai, tapi pindah-pindah. Baca sendirilah nanti itu. Insya Allah kalau baca buku ini, bagi orang yang sulit tidur langsung ngantuk. Mengapa? Karena ilmu akidah ini berat. Akidah ini berat, saudara. Dari beratnya sampai orang yang baca boleh ngantuk itu. Dan di sini tak ikut baca ngantuk pulang. Saya yang baca masih ngantuk lagi. Dua, kidam. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat kidam. Artinya wujudnya Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Atau dalam kata lain, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Oleh karena itu Allah mustahil memiliki sifat hudus, yaitu baru. Atau wujudnya Allah ada permulaannya. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah maha awal secara mutlak, yaitu wujudnya tanpa ada permulaannya. Sedangkan selain Allah adalah sesuatu yang baru, artinya wujudnya ada permulaannya, atau wujudnya didahului oleh ketiadaan. Kalau Allah ini wujudnya tanpa permulaan memang, karena kidam. Muka surat 92, syubhat Wahabi tentang istilah kidam. Kaum Wahabi menyepakati bahwa wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tetapi mereka menolak menggunakan istilah kidam dan menganggapnya sebagai istilah yang bid'ah dan haram karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah istilah kidam dianggap bid'ah karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Jawabannya, pendapat kaum Wahabi yang membid'ahkan istilah kidam jelas tidak benar, salah dan batil karena dua alasan. Pertama, istilah qadim sebagai bentuk kata kerja isim fa'il dari kata kidam telah disebutkan dalam hadis sahih sebagai berikut. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza dakhala al masjid a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim qala syaitan hufidha minni sa'iral yaum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata ketika hendak masuk masjid, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, Zatnya yang pemurah dan kekuasaannya, yang tidak ada permulaannya dari setan yang terkutuk. Di sini ada wasultanihil qadim. Maka setan akan berkata, orang ini telah dilindungi dariku selama 1 hari. Jadi artinya ada dalam hadis, cuma Wahabi tak tahu itu. Dalam hadis lain tentang nama-nama Asmaul Husna juga diriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah at-tawwabul qadim. Ada ya, karena ada 3 versi. Dalam hadis lain an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah wa hiya Allahu Tammul Qadim. Jadi qadim ini ada di dalam hadis, cuma hadisnya dhaif, tapi walaupun dhaif dipakai karena diperkuat dengan sebelumnya. 2 hadis di atas sanadnya dhaif, akan tetapi jika digabungkan dengan riwayat yang pertama maka menjadi kuat dan menghantarkan pada kesimpulan bahwa kata qadim telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Kedua, istilah qidam dan qadim telah menjadi ijma' para ulama sebagai sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, Al-Imam Abu Bakar bin Furak berkata, wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu qadim fahuwa aydan ijma'ul ummah wa ma'nahu annahu mutaqaddimun biwujudihi ala kulli ma wujida bil huduth bighairi ghayatin wala muddah wa huwa ma'nal wasfi lahu bi annahu azali wa dzalika aidan mimma la khilafa fihi bainal ummah wa illam yarid bi lafzihi nassu kitabin wala sunnah. Adapun mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat qadim adalah juga ijma umat atau ulama. Sedangkan pengertian sifat qadim adalah bahwa wujudnya Allah mendahului semua perkara baru yang ada.
dengan tanpa batas maksimum dan tanpa masa. Demikian itu juga pengertian menyifati Allah dengan sifat azali, keberadaan tanpa permulaan. Demikian itu juga termasuk tidak ada perselisihan di kalangan umat, meskipun kalimatnya tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahwa sifat qadim dan azali bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi ijma' di kalangan umat Islam dan para ulama salaf yang soleh. Ulama lain yang juga menginformasikan bahwa istilah qadim sebagai nama dan sifat bagi Allah telah menjadi ijma' para ulama adalah Ibnu Qatlubugha, Al-Alusi dan Al-Bajuri. Di bawah dibaca di footnote di bawah. Wallahu a'lam bissawab. Kita rehat dulu ya sambil dibaca-baca. Lepas ini nanti kita masuk soal jawab. Sambil dibaca-baca ada yang kurang jelas sampai belakang nanti boleh ditanyakan. Dari saya wallahu a'lam bissawab. Tasbih majelis untuk rehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.